Ada satu kebingungan yang sering alami setelah mereka mulai diam. Mereka bertanya, yang muncul di kepala gue barusan, itu pikiran atau ide yang perlu gue ikutin? Pikiran dan ide terlihat mirip, tapi rasanya sangat berbeda. Pikiran datang dengan tekanan, ia mendesak, ia ribut, ia mengajak debat. Ia selalu butuh alasan. Pikiran membuat kalian gelisah, bahkan sebelum melangkah. Ide tidak begitu. Ide datang pelan, sederhana, kadang hanya satu kalimat, dan tidak meminta kalian yakin. Ia tidak memaksa, ia tidak berisik, ia bahkan tidak marah. Kalau kalian mengabaikannya, pikiran selalu ingin reaksi. Ide hanya ingin diperhatikan. Pikiran bertanya, bagaimana kalau salah? Ide hanya berkata, cobain ini. Kalau sesuatu membuat kalian tegang, terburu-buru, dan penuh pembenaran, itu pikiran. Kalau sesuatu terasa ringan, tidak mendesak, dan tetap ada, meski tidak langsung diikuti, itu ide. Belajar membedakan pikiran dan ide bukan soal pintar, tapi soal cukup hening untuk merasakan bedanya. Semakin mereka keras mencari ide, semakin kosong kepala mereka, tapi saat mereka berhenti, diam, atau bahkan sedang tidak niat apa-apa, ide justru datang sendiri. Itu bukan kebetulan. Ide tidak datang saat pikiran sibuk, ide datang saat pikiran berhenti menguasai. Saat kalian mencari ide, pikiran sedang bekerja, menyusun, menganalisis, membandingkan, menuntut hasil, dan ide tidak muncul di ruang yang penuh tuntutan. Ide muncul di ruang yang longgar. Saat kalian diam, tidak berharap, tidak memaksa, tidak mengejar, kesadaran punya ruang untuk bergerak, dan dari ruang itulah ide muncul, pelan, sederhana, tanpa suara keras. Itulah kenapa ide sering datang saat kalian mandi, jalan, duduk diam, atau menjelang tidur. Bukan karena kalian lengah, tapi karena kalian tidak Ide tidak suka dikejar. Ide suka ditemui, dan ia hanya datang kepada batin yang tidak sibuk membuktikan apapun. Kalau kalian ingin ide lebih sering datang, jangan lebih keras berpikir. Pikiran selalu terdengar lebih keras dibanding ide, dan itu membuat banyak orang salah mengikuti arah. Pikiran keras karena tugasnya melindungi. Ia berbicara cepat, ia memperingatkan, ia menakut-nakuti, ia mendesak. Pikiran ingin kalian aman, bukan benar, bukan selaras. Ide tidak begitu. Ide tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Ia tidak membela dirinya sendiri. Ide hanya muncul, lalu diam. Dan karena itulah, pikiran sering menang. Manusia lebih percaya pada yang keras daripada yang jernih, lebih mengikuti tekanan daripada kejelasan. Padahal yang keras belum tentu benar, dan yang sunyi seringkali tepat. Pikiran membuat kalian tergesa, ide membuat kalian tenang. Pikiran ingin kepastian sekarang, ide tidak keberatan menunggu. Pikiran bertanya, bagaimana kalau salah? Ide hanya berkata, coba lihat ini. Belajar mengikuti ide bukan berarti mematikan pikiran, tapi menyadari yang paling keras bukan selalu yang paling bijak. Ide tidak pernah berisik karena ia tidak perlu meyakinkan siapapun. Ia hanya menunggu. Apakah kalian cukup hening untuk mendengarnya?